Kalurahan Guosari merupakan sebuah kalurahan yang terletak di Kabupaten Bantul bagian barat dengan luas wilayah 8,3 km persegi yang didominasi oleh pegunungan kars dan lahan pertanian dengan ketinggian 40 hingga 80 mdpl. Terdapat 15 padukuhan yang terdiri dari 77 rukun tetangga dengan jumlah penduduk lebih dari 13.000 jiwa. Dengan visi terwujudnya pemerintahan Kalurahan Guosari yang demokratis untuk menjadikan masyarakat yang religius, sehat, cerdas, mandiri, dan berbudaya dengan berbasis aset dan potensi yang diimplementasikan dalam konsep Nawa Pradipa 9 Cahaya Guosari. Untuk memudahkan masyarakat, pemerintah Kalurahan Guosari telah menerapkan pelayanan satu pintu mulai dari pukul 8.00 hingga pukul 15.30 waktu Indonesia Barat. Dengan semakin pesatnya perkembangan teknologi mendorong Kelurahan Guosari untuk menerapkan sistem e-government dalam melakukan pelayanan yang profesional melalui tata kelola responsif dan transparan sehingga dapat mewujudkan pelayanan yang semakin mudah, cepat, dan tepat. Kalurahan Guosari menjadi salah satu tempat bersejarah karena terdapat situs Goa Selarong dan Bukit Gunung Mijil yang erat hubungannya dengan perjuangan Pangeran Diponegoro. Pemerintah Kalurahan Guosari juga berkomitmen untuk menjaga dan melestarikan budaya, adat istiadat, tradisi, dan kearifan lokal seperti grebek Selarong, serta kirab budaya Merti Dusun. Selain itu, juga terdapat 51 kelompok kesenian dan 15 prajurit bergodo di Kalurahan Guosari. Masyarakat Guosari juga berinisiatif menciptakan tempat-tempat wisata baru, di antaranya adalah Taman Jatilarangan dengan wisata alam dan kulinernya, serta Kedung Bike Park sebagai sarana olahraga berupa trek sepeda ekstrim. Sebagai bentuk kepedulian terhadap kesehatan sepanjang tahun 2019 dan 2020, pemerintah Kalurahan Guosari telah merenovasi 125 rumah tidak layak huni serta 20 MCK, penyediaan air minum dan sanitasi berbasis masyarakat, pelayanan posyandu, ambulan gratis, pemberian makanan tambahan untuk menanggulangi permasalahan stunting, serta pemeriksaan jumantik yang terjadwal. Saat ini, Kalurahan Guosari sedang berproses menuju Kalurahan Inklusi dengan menyediakan fasilitas ramah difabel di kantor Kalurahan Guosari, melibatkan komunitas difabel Mekarjaya dalam proses perencanaan serta memberikan ruang bagi forum rentan marginal Kalurahan Guosari serta perhatian khusus pada lansia. Pentingnya upaya pelestarian lingkungan hidup untuk menjamin kesejahteraan masyarakat, pada tahun 2019 Kalurahan Guosari menerbitkan Peraturan Desa tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, serta Peraturan Desa tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga yang telah menghasilkan produksi maggot atau pakan ternak dari sampah organik. Menyadari adanya ancaman bencana sekaligus mengorganisir sumber daya masyarakat untuk mengurangi kerentanan serta meningkatkan kapasitas demi mengurangi resiko bencana. Sejak bulan September tahun 2019, Kalurahan Guosari telah diresmikan sebagai Desa Tangguh Bencana oleh Bupati Bantul. Dalam penanganan COVID-19 serta membangkitkan kembali pertumbuhan ekonomi, pemerintah Kalurahan Guosari telah mengambil berbagai kebijakan, di antaranya adalah Joko Tonggo, sebuah kebijakan yang mengedepankan partisipasi aktif warga untuk saling menjaga dari penularan COVID-19. Pembuatan shelter berbasis kalurahan dengan nama Rumah Sehat Guosari, penyemprotan disinfektan di ruang-ruang publik, dan ozonisasi rumah warga yang terkonfirmasi COVID secara intensif. Mitigasi ekonomi kepada warga yang terdampak pandemi untuk diberikan bantuan dalam menjamin kebutuhan sehari-hari. Melakukan pendataan bagi warga pendatang dari luar Kalurahan Guosari
untuk menjalankan karantina mandiri agar menjadikan kelurahan tetap sehat dan aman, serta mengeluarkan inovasi kebijakan dengan menyalurkan BLT dana desa menggunakan skema non-tunai melalui platform pasardesa.id. Pemerintah Kelurahan Guosari sangat sadar akan pentingnya pendidikan bagi masyarakat. Salah satunya dengan bekerja sama dengan Universitas Alma Ata Yogyakarta dengan menghadirkan program Satu Pedukuhan, Satu Sarjana. Perkenalkan, nama saya Tia Nuryani dari Dusun Kentolan Kidul. Saya merupakan salah satu penerima beasiswa bidik misi dari program Satu Dusun Satu Sarjana yang dicanangkan oleh pemerintah Desa Guosari. Dengan adanya program bidik misi ini, saya sangat berterima kasih dan bersyukur karena bisa mewujudkan cita-cita saya untuk melanjutkan ke perguruan yang lebih tinggi. Semoga program ini dapat terus berlanjut dari tahun ke tahun dan bisa membantu masyarakat Desa Guosari khususnya untuk meraih cita-cita melanjutkan ke perguruan tinggi. Guna menumbuhkan gemar membaca bagi warga, sejak tahun 2012, Kelurahan Guosari telah mendirikan perpustakaan kelurahan dengan nama Pustaka 9. Untuk mendorong percepatan pembangunan dan ekonomi masyarakat, pemerintah Kelurahan Guosari menyiapkan konsep Satu Padukuhan, Satu Unggulan. Padukuhan Kembang Putihan dan Gandean dengan kawasan heritage Diponegoro, kampung pangan lokal di Padukuhan Kentolan Lor, serta UMKM di Padukuhan Kentolan Kidul dan Watu Geduk. Sentra pertanian dan peternakan di Padukuhan Dukuh dan Kadisono, kampung lansia berdaya di Padukuhan Iroyudan, kampung pemberdayaan di Padukuhan Karanggede, kawasan kuliner ingkung di Padukuhan Kalak Ijo dan Karangber, desa wisata Kampung Santan di Padukuhan Santan, kawasan pendidikan di Padukuhan Kedung, sentra pengolahan sampah di Padukuhan Bungsing, serta kampung kerajinan di Padukuhan Pringgading. Pemerintah Kelurahan Guosari juga menghadirkan Pusat Kesejahteraan Sosial atau lebih dikenal dengan Puskesos. Sebagai sarana aduan kemanusiaan bagi masyarakat Guosari, Puskesos hadir untuk memberikan solusi atau pertolongan bagi permasalahan yang bersifat kemanusiaan dan darurat, baik berupa rujukan dan advokasi kesehatan serta pendidikan. Dalam pemberdayaan masyarakat, pemerintah Kelurahan Guosari memberikan ruang partisipasi kepada lembaga kemasyarakatan Guosari, di antaranya Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga atau PKK, serta Karang Taruna Dipo Ratna Muda.